di ASEAN. Kekuatan militer adalah salah satu aspek penting dalam negara. Kesiapan pertahanan dan pengaruh suatu negara di kawasan regional ataupun global. Persaingan kekuatan militer berkembang di dinamika geopolitik global. Global Firepower merupakan sebuah organisasi internasional yang secara khusus analisis dan menyusun data terkait kekuatan militer semua negara di dunia. Lembaga ini menyusun peringkat militer menurut sejumlah parameter strategis yang menghasilkan indeks yang disebut dengan Total Power, yang menjadi sebuah tolak ukur penting untuk menilai sejauh mana kekuatan pertahanan suatu negara. Di ASEAN, Indonesia tercatat memiliki kekuatan militer tertinggi. Dari total 145 negara, Indonesia berhasil menuruti peringkat ke-13 yang menjadikannya salah satu kekuatan militer paling dominan di Asia, sekaligus masuk dalam jajaran 5 besar di kawasan tersebut. Global Firepower mengeluarkan laporan tahunan yang memetakan kemampuan militer di setiap negara ASEAN. Dan menurut laporan tersebut, inilah 5 militer terkuat di negara ASEAN tahun 2025 ini. Di kawasan ASEAN, Indonesia tetap menjadi pemimpin dalam kekuatan militer. Menurut Global Firepower 2025, Indonesia mencatatkan Power Index sebesar 0,2557, menempatkannya sebagai peringkat ke-13 dari 145 negara. Ini tidak hanya menggambarkan berapa banyak personel yang dimiliki, tapi juga melihat kekuatan kemampuan pertahanan yang menyeluruh. Memiliki personel aktif sebanyak 400.000 orang, Indonesia didukung oleh sekitar 459 pesawat udara, 331 tank tempur, dan lebih dari 20.000 kendaraan tempur, serta 396 artileri dan sebanyak 63 peluncur roket. Dan dalam bentuk kekuatan laut, Indonesia mengoperasikan 331 kapal dari 4 kapal selam, yang menjadikan Indonesia kekuatan maritim yang patut diperhitungkan, terutama sebagai posisinya sebagai negara lawan di dunia. Sampai saat ini, Indonesia juga terus memperkuat militernya dengan pengadaan jet tempur Rafale, kapal selam Scorpène, serta kerjasama dengan negara mitra seperti Prancis dan Korea Selatan dalam pengembangan pertahanan negara. Dalam daftar kekuatan militer negara ASEAN tahun 2025, Vietnam berada di peringkat kedua dengan Power Index sebesar 0,4024. Negara ini dikenal memiliki tradisi militer yang tangguh sejak Perang Vietnam, yang memiliki 3 juta personel militer total. Vietnam unggul kuantitatif terutama dalam hal personel cadangan. Vietnam memiliki kekuatan udara sebanyak 246 pesawat militer. Kekuatan daratnya kuat hingga 1.374 tank, serta memiliki 11.912 kendaraan lapis baja. Selain itu juga memiliki 535 artileri derek dan 474 sistem MLRS yang menunjukkan dominasi dalam dukungan tembakan jarak jauh. Sektor kelautan Vietnam juga mengalami peningkatan dengan 110 kapal perang dan 9 kapal selam, meskipun secara teknologi bisa mengungguli negara-negara seperti Singapura. Namun militer Vietnam tetap sangat kompetitif bila dilihat dari segi kuantitas dan pengalaman. Dalam peringkat ASEAN Militer 2025, Thailand menempati peringkat ketiga. Berdasarkan laporan GFP, Thailand mencatatkan Power Index sebesar 0,4536, memiliki kekuatan militer aktif sebanyak 360.850 personel. Thailand juga memiliki struktur militer yang stabil. Sedangkan kekuatan udara memiliki 493 unit pesawat, terutama 73 jet tempur dan 18 pesawat serang. Thailand juga memiliki 635 tank, 16.935 kendaraan tempur, serta artileri tambahan yang berupa 589 artileri derek dan 26 MLRS. Bidang kelautan, negara ini mengoperasikan 293 kapal perang pada tahun 2025 ini, maupun belum memiliki kapal selam. Namun secara resmi pemerintah Thailand mengatakan bahwa sekarang sudah ada rencana pengadaan kapal selam dari Cina yang jika terpenuhi bisa menambah kekuatan bawah lautnya dalam beberapa tahun ke depan.
Walaupun Singapura memiliki wilayah yang sangat kecil dibanding negara-negara ASEAN lainnya, Singapura mampu menempati posisi keempat dalam daftar militer terkuat kawasan ASEAN dengan Power Index 0,5271. Singapura memiliki personel aktif sebanyak 51.000 orang. Singapura juga mengandalkan teknologi tinggi dan sistem pertahanan yang canggih yang memiliki sekitar 230 pesawat militer, tank tempur, dan hampir 9.000 kendaraan tempur. Unggulan lain dari militer Singapura adalah dari efisiensi dan kesiapsiagaan operasional pasukannya yang didukung oleh pelatihan militer intensif dan fasilitas pertahanan yang modern. Singapura juga mengoperasikan 50 kapal perang dalam sektor kelautan, 6 kapal selam, yang semuanya dibangun dengan teknologi terbaru. Negara ini juga memiliki Iron Dome, sistem pertahanan udara yang mutakhir dari Israel, dan radar canggih dari Amerika Serikat. Meskipun dalam posisi konflik internal dan krisis politik yang belum mereda di dalam negara mereka, Myanmar tetap mempertahankan posisi kelima dalam peringkat militer ASEAN 2025 yang memiliki power index sebesar 0,6735. Myanmar juga memiliki 150.000 personel aktif dengan kekuatan yang cukup merata di semua sektor militer. Memiliki 317 pesawat di angkatan udaranya, sedangkan 445 tank di kekuatan darat, dan juga hampir 6.000 kendaraan tempur. Myanmar juga memiliki kemampuan artileri yang signifikan dengan 95 artileri swagerak dan 180 sistem roket. Myanmar juga memiliki 232 kapal perang dan 3 kapal selam di sektor pertahanan laut, membuatnya menjadi salah satu kekuatan maritim yang tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun kurang modern dibandingkan peralatan tempur dari negara-negara tetangga. Peringkat kekuatan militer negara-negara ASEAN ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau alutsista global firepower, menggunakan 60 indikator lebih dalam perhitungannya, termasuk infrastruktur logistik, anggaran pertahanan, hingga kemampuan teknologi dan faktor geografis. Oke, itulah 5 negara dengan militer terkuat di ASEAN untuk saat ini pada tahun 2025 ini. Sekian video hari ini, dan akhir kata, Serinus Pradomohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.